Gue sih pengen ada mesin waktu, terus gue akan teriak gitu. Pas ke Tom Ford momen menang, gue akan bilang, tidak mungkin. Yang menang harusnya ada 2. Cek sound. Hai guys, kembali lagi di Terus Game Indonesia di Tech Podcast. Dan kita sekarang ngomongin game yang paling sejauh ini ya, karena GTA 6 nggak keluar. GTA 6 nggak keluar 2036 kayaknya. Maka kita bahas game yang sebelumnya, yaitu game Red Dead Redemption 2. Yang menurut gue sejauh ini, dimana GTA 6 belum keluar, the peak of gaming. Dan gue akan jelaskan kenapa. Oke guys, jadi gimana video ini dibuat? Masih banyak dari kalian-kalian yang belum pernah nyobain Red Dead Redemption 2 dan atau terjebak di suatu kebosanan di 30 menit awal ketika main Red Dead Redemption 2. Karena gue tau banget Red Dead Redemption 2 di awal itu adalah misi salju. Langsung aja kalau gue sih. Dimana banyak player baru itu ngerasa bosen. Karena apa nih di salju begini. Tapi gini Pak, gue harus jelasin di awal-awal dulu bahwa pembuat game Red Dead Redemption 2 ini, yaitu adalah Dan Houser, salah satu co-founder dari Rockstar Games, adalah orang yang sangat menyukai film. Semua karyanya beliau, GTA Vice City misalnya, itu kan ada easter egg dari film, banyak banget. GTA San Andreas easter egg film, GTA 4 easter egg film, Red Dead 2 ada easter egg film. Karena yang pembuat gamenya ini sangat menyukai film. Red Dead Redemption 2 pun adalah salah satu game yang menurut gue sangat filmatik, sinematik ya. Jadi ada game yang literally feel-nya sinematik. Contoh Uncharted 4. Tapi secara gameplay kan sebenarnya kalau mau jujur ya udah gitu kan. Maksud gue sesuatu yang diulang-ulang aja, manjat apa gitu kan, yang nembak-nembak segala macam. Tapi karena dia mostly-nya emang sinematik yang dijual dan itu dapat banget. It's a masterpiece in its own way. Uncharted 4 termasuk salah satu favorit gua dan gamenya enteng, di PS4 aja jalan gitu kan ya. Itu chef kiss gitu. Tapi ada game yang ternyata berusaha melakukan di atas itu, yaitu game yang udah ceritanya sinematiknya dapet, udah gitu secara gameplaynya dapet ya. Banyak lah game-game kayak gitu ya. Apalagi era PS2, banyak game kayak gitu. Era PS3, era kesini juga banyak game yang seperti itu ibaratnya ya. Namun ada di atasnya lagi. Udah dia sinematik, gameplaynya gila ya, ceritanya gila, bagus juga. Dia detail ke perintilan-perintilan dari gamenya, sampai ketika lo tamat gamenya, lo bisa mainin game ini tanpa bosen. Sumpah, kalau sekarang gue balik lagi ke Red Dead Redemption 2, di mana gue udah tamat, gue bisa bermain sebagai Arthur, kalau udah tamat lo pakai John Marston ya. Agak sedikit spoiler ya, game lama lah ya. Lo bisa sebagai cowboy jalan-jalan, main poker, lo ke bar minum-minum, lo Pak, saking detailnya game ini. Dan gue akan jelaskan, kalau misalnya lo belum main nih, mungkin lo bingung, maksudnya apa sih bang? Mari kita jelaskan satu persatu. Nah, kita balik lagi ke awal, di mana teman-teman mungkin banyak yang ngerasa bosen ya. Tapi percayalah Pak, di dunia ini tidak semuanya harus kayak Cocomelon, atau kayak YouTube Short, atau kayak TikTok, Instagram, di mana lo nonton 10 detik, semenit, swipe. Enggak Pak. Ya, ada hal-hal di muka bumi ini yang lo harus sabar dulu. Tunggulah sejam, 2 jam, baru lo bisa mendapatkan esensi dari suatu hal itu. Salah satunya adalah ya game atau film ya. Jangan lo nonton film kayak apa nih nggak jelas. Karena ada film yang plot twist itu di ending loh. Kalau lu kayak nonton setengah jam udahlah gua gak mau nonton lah, orang plot twist di ending gitu kan. Sayang banget lu keluar sebelum lu ngerti gitu kan. Dan Red Dead Redemption 2 di awalnya memang agak sedikit lama, tapi nantinya ketika lu selesai dan lu tamat apalagi, lu akan mengerti kenapa di awal itu harus selama itu. Karena itu literally lagi pengembangan karakter, itu literally lagi oh my god. Apalagi sebenarnya lagi-lagi ya, Rockstar kan selalu menyelipkan easter egg dan hal-hal tersembunyi ya. Kalau lu balik lagi ke S kan ya, ini spoiler alert aja ya, lu bisa dapat kuda yang tercepat lah, kuda yang putih segala macam gitu-gitu. Jadi sabar dulu ya. Di awal-awal memang salju terus tuh, tapi begitu ke kota lo akan justru jadi amazing.
Karena awalnya salju kayak ngebosenin, serba putih di mana-mana. Begitu pertama kali lu ke hutan, set, terus masuk kota yang Valentine itu, gue ingat banget deh. Pertama kali dulu main di PS4, itu si Olivan ya, mantan editor gue sama si 4 editor gue waktu itu ya, semuanya pada kaget nonton di TV gitu. Waktu itu gue ingat banget masih live di Gamely ya. Itu main Red Dead pas lagi pindah ke hutan, terus ada wah sinar matahari gitu. Semuanya pada gila grafiknya gila. Padahal versi PS4 tuh, yang teksturnya masih buram-buram gitu kan. Tapi pada saat itu, oh my god, itu experience. Dan juga dulu kan gue ingat banget tuh, pertama kalinya game PS4 2 disc pak. Udah Blu-ray 2 biji. Dulu, buat lu pada yang masih muda nih, yang nggak tahu ya, dulu tuh game PS4 tuh satu Blu-ray udah cukup pak. 50 giga ke bawah game PS4 tuh, nggak ada yang lebih dari 50 giga zaman dulu ya. Sekarang Genshin Impact aja udah berapa giga. Zaman dulu, game PS4 itu nggak lebih dari Blu-ray size-nya, nggak ada yang lebih. Tiba-tiba game pertama 100 giga pak. Sampai dulu banyak meme, gue inget banget tentang Red Dead Redemption 2. Kalau lu install Red Dead Redemption 2, lu harus banyak hapus game di PS4 lu. Sampai banyak meme kayak gitu, saking ini game pertama 100 giga. Gitu. Dan ini salah satu game selain God of War, which is adalah yang menang Game of the Year pada saat itu di tahun yang sama. Di Red Dead Redemption 2 ini keluar. Itu 2 game yang bikin PS4 kita itu pada saat itu, bukan yang pro ya, kalau yang biasa, lu punya PS4 yang biasa, kipasnya kayak helikopter pak, gitu ya, kayak helikopter campur motorboat, campur siluman cikungunya, jadi gitu bunyinya, udah kayak mau meledak. Sampai pada takut tuh pada saat itu, gamer-gamer kayak ini aman gak sih kalau main lama. Gitu. Tapi apakah worth it? Oh my god, gila. Aduh ya. Gue akan jelaskan satu persatu kenapa worth it. Pertama, langsung aja ceritanya ya. Kalau ini tanpa spoiler besar-besaran, tapi kalau lu namatin sampai little lepat tamat, oh. Wah. Kalau lu nggak emosional sih, wah gila. Emosional literally dalam konteks banyak hal ya. Emosional sedih, emosional literally emosi. Lo kan ngerti kalau udah tamat. Dan juga gilanya game ini adalah ketika lo tamat, tergantung bagaimana lo mainin karakternya. Ada 2 pilihan, lo bisa menjadikan si Arthur, si karakter utama ini, orang yang baik, lo terlalu baik banget, atau ya jahat. Endingnya akan berbeda. Dan juga tergantung pilihan lo dalam side quest. Jadi ketika side quest, lu memilih untuk membantu orang-orang di side quest itu atau tidak, akan sangat berpengaruh lagi-lagi ke endingnya. Gila nggak sampai kayak gitu cuy. Ini game, belum lagi kita ngomongin easter egg-nya Rockstar lah ya, menarik banget. Ada easter egg tentang lorong waktu, ada easter egg tentang UFO, ada apa segala macam. Wah itu mah nggak usah diomongin lah. Dari zamannya GTA, Rockstar kalau easter egg gila banget. Belum lagi kita ngomongin lagi soal detailnya game ini. Nah ini. Jadi Red Dead Redemption ini kan yang kedua ya. Red Dead Redemption yang ke-1 itu misalnya lu nembak orang misalnya, cedor, ya itu kan nggak terlalu realistis ya. Jadi ya udah lu kayak GTA 5 lah, nembak orang juga kayak nggak terlalu realistis. Red Dead Redemption 2 itu tergantung senjata pak. Ini kita ngomongin detail baru perihal senjata deh. Nembak misalnya jeder, kena tangan gitu, putul. Kalau di GTA 5 kan nggak ada ya dismantle gitu. Ini putul. Lu pakai apa yang bakar-bakar misalnya kayak molotov, kebakar pak. Kulitnya bener-bener kebakar pak. Itu jadi agak-agak ngerasa psikopat lu nya kalau lu ngelakuin hal-hal brutal kayak lu ngelakuin hal itu di GTA 5. Makanya gue di GTA 6 nih gue nggak tahu nih kalau GTA 6 itu kayak Red Dead Redemption 2, bakal kelihatan kayak psikopat banget kayaknya. Kalau kita tuh terlalu ini. Jadi Red Dead 2 ini pertama kalinya gue kalau mau main ngaco gitu ya, main kita senang-senang gitu kan, wih jadi cowboy yang outlaw, wow tembak-tembakin semua orang, kita ngerasa psikopat beneran karena segitu realistisnya ya. Aduh bakar rumputnya kebakar beneran segala macam, belum pemandangannya indah banget kadang-kadang kalau lagi di rumputan mentari gitu, oh my god beautifulnya gitu kan, naik kuda pelan-pelan kudak, oh my god perasaan itu guys. Yang gue pengen rasanya hapus memori gue agar bisa main lagi Red Dead Redemption 2 untuk pertama kalinya. Tapi itu pun nggak perlu lakuin itu sebenarnya. Karena ini ciri khas game bagus apa coba? Ketika lu udah tamat,
balik main lagi dari awal, rasanya tetap sama. Dan itulah yang literally gue rasain ketika main Red Dead Redemption 2. Sama terus rasanya, walaupun lu udah mainin berkali-kali. Sama kayak lu mainin GTA San Andreas, sama lu kayak mainin GTA lainnya, berkali-kali mainin, feel-nya tetap bagus karena itulah bukti game bagus. Gitu aja sih. Belum kalau kita bahas, nah ini Pak. Ya, story, tadi udah ya, story-nya gila sih, story-nya, oh my god. Sampai di game ada kayak, ya game ini kalau tergantung pilihan lo ada 2 ending. Tapi juga ada ending pasti yang emang ada 2 ending. Nah, hanya yang udah tamat yang ngerti ya. Ending si Anu dan si Anu. Dan dua-duanya, oh my god, beautifulnya Pak. Pelan-pelan dijelaskan gitu. Ini game yang kayaknya, yang mengerti banget kalau playernya tuh pengen main game ini selama-lamanya. Gitu loh, ngerti gak sih maksud gue? Kan ada game yang begitu tamat ya udah dilupakan. Contoh, sesama game Take-Two nih, tapi dari saudaranya, dari 2K kan bikin game Mafia kemarin yang terbaru tuh. Game bagus, jujur aja, walaupun agak monoton dari segi pisau-pisaunya doang yang monoton sih sebenarnya. Cerita padahal bagus loh, pisaunya aja, enak gua sama pisau-pisaunya. Tapi secara game itu matang gitu loh. Tapi juga, nah ini, habis tamat ya udah, mau mainin lagi ya ngapain gitu. Gak ada keinginan buat mainin lagi, apalagi kalau ingat pisau-pisau yang monoton itu, aduh gue udah males gitu kan. Lu bandingin sama Red Dead Redemption 2, langit dan bumi Pak, langit dan bumi Pak. Abis lu tamat, lu namatin lagi nggak masalah, ya. Dan juga ini literally kan lebih kayak GTA kan. Jadi maksudnya adalah, katakanlah lu namatin lagi, terus lu memilih untuk tidak jalanin misi, ya udah, lu malah sibuk mancing ke sungai, berkemah, itu-itunya loh Pak. Nah itu actually kita udah masuk ke perintilannya Pak, yaitu detail dari world-nya. Kita akan bahas, kita ambil contoh game yang lain dulu. Misalnya Watch Dogs, kita udah bahas kan ya kemarin ya. Watch Dogs, misalnya lu main Watch Dogs 2 deh, yang padahal gue favorit banget tuh. San Francisco-nya, oh my god, indah untuk dipandang. Tapi, ya parkurnya si karakternya aja, keren kan? Tapi, kosong. Kotaknya, kalau udah tamat tuh game, kosong. Terus detail-detail perintilan lainnya juga kurang gitu. Sementara Pak, di game Red Dead Redemption 2 ini, gimana gue harus mulai dari mana ya? Kalau lu di kota Valentine misalnya, itu ada rumah kan awal-awal yang belum jadi tuh, lagi dibikin rumahnya. Lu kalau mau tahu Pak, lu ikutin tuh NPC yang lagi bangun rumahnya, lu ikutin aja, terus lu keker pakai sniper lu atau pakai binokular gitu ya. Itu literally bawa kayu, terus di mulutnya dia ada paku. Terus tuh kayu ditaruh di rumahnya, pakunya dari mulutnya gini nih, terus diketok, dok. Ambil lagi paku, yang bawahnya, dok. Ambil lagi paku, dok. Terus lu misalnya lagi jalan ketemu lagi, ada NPC lagi bangun rel kereta api. Ini rel kereta api kan dipaku ya, pakunya taruh, dia malu, dung, turun. Malu lagi, dung, turun. Mau lagi, dung, jadi. Diambil paku baru sebelahnya. Duh. Literally bikin rel kereta. Pak, itu kan berarti secara coding, setiap NPC, gimana Pak? Literally lu NPC-nya tuh di coding untuk emang ngebangun rel kereta sampai ujung, dipaku satu-satu. Yang lebih gilanya lagi, NPC itu kan bisa kita apa-apain. Kalau kita tembak ya udah dia mati, berhenti, udah dia kerja. Apa lagi? Lu ke hutan, lihat NPC lagi nebang pohon, cedok, terus dia ngomong timber, jatuh, berak. Apalagi lu ke restoran, NPC lagi makan, benar-benar dipotong tuh daging, makan atau sampai habis. Apalagi NPC pas lu di perkemahan, si yang tukang masaknya benar-benar masak Pak, literally benar-benar masak Pak. Jadi dia bahkan bisa ngikutin si NPC, gue lupa namanya, yang gendut tuh kan, yang tukang masak yang di campnya itu. Dia tuh bangun pagi gitu, ntar dia ngerokok dulu apa segala macem, habis itu dia bikin makanan. Dia bikin makanannya juga tergantung dari hewan yang kita buru kan. Kalau misalnya kita lagi berburu itu, terus kita kasih ke campnya gitu, misalnya kita berburu, misalnya dapatnya kijang atau apa gitu, terus kita kasih gitu, oh iya, literally kijang itu dimasak, terus cara masaknya benar-benar dipotong, dikulitin dulu,
potong gitu, terus taruh di sop, tunggu dulu, dimasak dulu lama, terus baru ditaruh di pancinya. Pak, sebutin Pak game yang kayak gitu. Nggak ada emang, nggak ada. Hanya game Rockstar emang. Itulah kenapa gue masih memuji Rockstar pada saat ini, walaupun gue lagi kesel nih GTA 6 di delay mulu. Tapi gue masih memuji Rockstar karena detail gila Pak. Dimana di tempat lain nggak ada, di game lain nggak ada. Di game lain nggak peduli ya gitu, ya udah paling NPC yang ngapain lagi makan, yang lagi makan, ya udah. Kalau dia benar-benar dipikirin sampai makannya aja satu-satu gitu, itu gila sih bagi gue. Belum lagi kita itu detail-detail yang bikin world itu terlihat hidup, ya kan? Belum detail-detail yang actually kita bisa experience, bisa cukur rambut lah, main poker lah, nginep di hotel lah, sewa hotel gitu kan, bayar, bisa mandi. Ini kelihatannya kayak hal-hal kecil ya. Ya udah Bang, itu hal kecil. Tar dulu Pak. Sekarang nih, kayak gue pas udah tamat, lo tau gak kerjaan gue apa? Di kota Valentine, nyewa hotel, naik kuda kan ke situ, nyewa hotel, wih, mandi dulu di hotel, keluar ke bar, minum-minum, main poker. Apa sudah malam tidur di hotel. Gue udah jadi karakternya. Gue bukannya immerse lagi, gue udah jadi si karakter. Itu hanya gue rasain di Red Dead Redemption 2. Mohon maaf, gak ada lagi. Itu lebih dari The Sims malah. Lebih simulator daripada The Sims. Ini harusnya dinamain Cowboy Simulator game ini. Karena literally gue bukannya immerse lagi. Ya immerse tuh maksudnya udah masuk ya. Tapi di sini bukan masuk lagi. Gue adalah dia. Dibikin nama game ini. Kalau kemarin kita bahas The Witcher kan kayak gue udah immerse gitu. Gue seperti gitu kan. Gue merasa gue masuk ke dalam dunianya si Witcher-nya gitu kan. Kalau sekarang enggak. Gue adalah si Arthur-nya. Rasanya. Dan ini hanya bisa dimengerti kalau lo mainin gamenya. Kalau para pemain nih mungkin sekarang lagi betul gitu pasti. Karena Red Dead Redemption 2 tuh gila Pak. Apakahnya betapa ramenya kalian-kalian yang gue kan bacain tuh video gue yang lama kan, yang gue review Steam Deck, gue review apa. Pas gue bilang bisa main RDR 2 di sini guys, lu pada kan langsung wah, karena lu main RDR 2 portable. Cobain aja. Eto. Buat kamu yang belum nyobain, cobain deh. Apalagi main di Steam Deck OLED atau yang OLED tuh ini ya, Legend Go ya. Legend Go 2 mainin, coba Red Dead 2 di situ. Itu akan jadi pengalaman lo yang paling tidak terlupakan. Apalagi kalau lo emang yang udah playernya Red Dead Redemption 2 ya. Wah, main lagi di portable tuh, wah Pak, udah Pak, indah, hidup lu cukup. Gitu. Apalagi setelah gue tamat, terus tamatin lagi kan. Pasti tamatin yang kedua lu mau lebih perfect kan. Semua side quest gue lakuin Pak. Pas endingnya ternyata jauh lebih dapat. Itu aja sih yang bisa gue bilang. Gue gak mau spoiler. Dan juga banyak easter egg lain yang bisa lu dapetin senjata, wah banyak banget Pak. Ya. Udah gitu apalagi kalau lu main di PC. Dan PC portable actually. Lu bisa pakai mod kan. Pakai Wiimote tuh kan gratis tuh. Lu bisa senang-senang gitu kan ya. Atau ada trainer, gue lupa nama trainernya apa, yang di Red Dead tuh, yang khusus trainer yang seru banget itu. Kalau Rampage trainer, wah itu seru banget Pak. Lu bisa terbang, lu bisa gila Pak ya. Kerjaan gue sekarang setelah tamat di Red Dead Redemption 2 ya itu jalan ke sungai mancing, dapet ikan, berkemah, gue bakar ikannya. Itu pengalaman yang gila banget. Dan yang paling gue suka dari Red Dead Redemption 2, kalau di Witcher 3 kemarin kita bahas betapa gilanya side quest-nya, ya yang berasa kayak main quest, di Red Dead Redemption 2 itu levelnya di atasnya lagi Pak. Itu udah levelnya side quest, itu udah kayak lu gak main game. Itu udah gila banget. Contoh, gue lagi jalan-jalan nih sekitaran sungai, tiba-tiba gue nemu suatu desa yang lagi dia berkabung. Banyak orang sakit katanya. Kita dikutuk nih. Padahal ternyata desa itu ujung-ujungnya kalau kita namatin misinya itu dibohong-bohongin sama orang yang emang seolah-olah kayak dukun yang bilang iya nih dikutuk desanya bla bla bla. Padahal dia itu orang tambang yang bikin airnya itu keracunan di desa itu. Tapi buat nutup-nutupin kesalahan tambangnya dia belaga bilang dikutuk desanya. Gila sampai. Tapi untuk kita ke side mission itu kita nggak kayak side mission. Gue aja lagi jalan-jalan tiba-tiba apa nih? Toto side mission. Side mission. Itu gila. Atau lu lagi jalan tiba-tiba ada orang kesakitan gitu, terus pas lu tolongin kuda gue hilang, tolong cariin, ternyata itu side mission.
ya, yang mengarahkan kita juga nantinya ke ini, mancing ke ikan legendaris. Gila gitu. Set missionnya tuh udah bukan lagi terasa kayak main mission, tapi udah bener-bener set missionnya itu udah kayak bukan misi, kayak lu nggak lagi main game, kayak lu lagi kayak lagi jadi Arthur atau John Marston lagi jalan-jalan gitu, terus tiba-tiba ketemu orang, lu gitu aja udah. Itu levelnya menurut gua the peak level of main gaming sih, main game. Jadi kalau lu main game tuh udah ngerasa kayak gitu. Dan ini kita nggak sadar kan, karena kita tuh emang udah biasa dengan game-game Rockstar udah dikasih kualitas yang udah kayak gitu. Kita tuh nggak sadar tuh kayak gitu, karena udah biasa kayak di GTA 5 juga kayak gini dulu kan, walaupun ini lebih lagi gitu. Tapi lu ada kan namun kayak gitu di game lain? Ada katakanlah di game lain, tapi kan terasa gitu kayak oh nih set mission NPC-nya soalnya gerakannya jelek juga apa gitu-gitu kan. Kadang-kadang kalau Rockstar kan enggak. NPC tuh benar-benar dipikirin, terus ada cinematic mode-nya dulu dimana kita wah nanti kenapa-napa kalau ketemu sama NPC-nya ngapain gitu kan. Belum ininya misteri-misterinya kan. Ya, yang orang pakai topi itu. Siapakah dia sebenarnya? Apakah dia malaikat maut atau apa? Misteri-misterinya apa? Hantu-hantu apa segala macam. Gila kan? Terus lagi-lagi lu lagi ini jalan-jalan ke hutan, tiba-tiba ada ditawarin makan sama orang gendut, tau-taunya iyalah gitu. Gua mau spoiler ya biar lu ngerasain sendiri funnya. Tapi maksud gua segila itu nih game. Mohon maaf, makanya jujur ya, kalau ada mesin waktu, gue pengen balik ke 2018. Dan gue akan, ini statement gue ya, God of War lah game yang bagus. Gue gak bilang game yang jelek, gue mainnya sama bini gue sih yang main, gue nontonin sampai tamat God of War 1, God of War 2, istilahnya ya, yang di PS4. Itu gue tamat, tapi istri gue tamat. Lu bisa lihat di akun istri gue udah tamat tuh, gue nontonin, oh bagus, ceritanya bagus. Tapi mohon maaf, pada saat itu kan emang God of War ya, gue sih pengen ada mesin waktu, terus gue akan teriak gitu. Pas God of War diumumin menang, gue akan bilang, tidak mungkin, yang menang harusnya Red Dead 2. Tapi ada yang bilang gini, mungkin karena penghitungannya kan secara game secara keseluruhan ya, sementara Red Dead Redemption 2 online-nya, yes ya online-nya gak diurus, bapuk, dan gue setuju. Dan itu ketularan GTA Online ya, maruk banget, nggak enjoy sama sekali gitu. Emang harusnya scrap aja gitu ya. Kalau lu scrap Red Dead Redemption Online, mungkin lu bisa Game of the Year gitu. Tapi emang Rockstar udah keburu dengan GTA Online-nya yang sangat luar biasa itu. Yang kita semua senang, happy, ceria. Gara-gara lu Rockstar Games nggak ngeluarin game lagi. Lu bisa ngeliat tanggalan gamenya Rockstar Games sebelum 2013, itu setiap tahun mereka ngeluarin game, Pak. Dan ngeluarin game itu nggak cuma 1, 2, bisa 3 kadang-kadang. Habis GTA 5 alias GTA Online lebih tepatnya, cuma Red Dead Redemption 2. Karena mereka udah pasti ya lah fokusnya GTA Online doang. Mau alasannya sebenarnya kita bikin game tuh lama aja ya. Gue juga tahu bikin game lama, tapi kan sebelumnya lu banyak ngeluarin game. Game kecil deh lu keluarin. Lu buktiin ya, keluarin tuh Table Tennis 2. Nggak sanggup kan lo, karena sebenarnya bukan nggak sanggup, lo males, lo udah kerjaannya tuh GTA Plus, GTA Online Plus, dapetin cuman update baju apa enggak, astaga. Tapi penghasilannya millions of dollar setiap bulannya. Dia ibarat kayak bikin game walaupun hanya update story bego kayak Haze yang pas main gitu, apa cuma begini doang. 6.000 employee lu punya Rockstar, lu cuman buat GTA Online doang, yang cuman update begitu-begitu doang. Ya udahlah, ya semoga GTA 6 bagus. Kalau GTA 6 bagus gue ampunin ya, walaupun delay lagi kambing. Ya gitulah ya. Tapi Red Dead Redemption 2 gue harus bilang, untuk Dan Houser terutama yang masih bikin game ini, itu adalah the peak-nya lu, men. Lu disitulah, itu karya lo yang keren. Makanya dia bilang kan kemarin pas wawancara ya, salah satu kesedihan dia mungkin kalau misalnya Rockstar nanti lanjutin Red Dead Redemption 3, dia akan sedih karena itu ya kayak ibarat kayak bayinya dia, kayak anaknya dia yang bikin kan Red Dead Redemption 1, 2, dia bikin ceritanya. Kalau terus Rockstar bikin yang ketiga tanpa dia, ya dia sedih aja, dia bilang gitu. Oke lah guys, jadi itulah Red Dead Redemption 2. Sebenarnya gue pengen sebutin banyak, tapi saking gue tuh pengen menghargai game ini, gue gak mau spoiler. Gue pengen lo silahkan ngerasain sendiri. Yang belum mainin silahkan mainin, tapi saran gue sabar dulu. Memang di awal-awal tuh agak bosan. Gue aja sebagai pemain game Rockstar, jujur awal-awal gue kayak kelamanin salju. Gue juga gitu, jujur aja. Tapi emang tahan dulu guys.
please tahan dulu. Dan buat lu juga kayak yang story-nya ini pasti lu main story doang, jangan sambil set story-nya segala macem. Main story-nya pun lu sabar sampai kalau udah ending itu akan mengubah semuanya. Jadi ini tipe cerita, suatu cerita kan ada tuh misal kalau lu nonton film, ada film yang kayaknya tuh nggak memuaskan gitu ceritanya sampai pas ending baru menjelaskan semuanya ke belakang. Ini tipe yang kayak gitu, Pak. Ketika lu hit yang ditamati ini baru ke belakangnya tuh kayak anjir, padahal sebelumnya ini gitu. Ini tipe cerita yang model kayak gitu. Makanya emang lo harus sabar banget mainin game ini. Tapi gua yakin selama lo mainin itu worth it banget. Upgrade kudanya, wah udahlah. Main-main di dunianya. Wah gila. Belum Stranger and Freaks-nya. Ntar tau ada orang lewat, kita nyelamatin. Banyak lah. Gua gak mau spoiler. Silakan kau enjoy sendiri. Oke guys. Jadi ini dia Talk Tech Podcast tentang Red Dead Redemption 2. Dan kenapa Red Dead Redemption 2 ini menurut gua the peak of gaming sejauh ini. Yang lo harus coba kalau lo belum coba. Gitu. Thank you. Sampai jumpa di video Tech Podcast yang berikutnya. By the way, cara termurah untuk mainin, lo bisa beli Steam Deck yang sekarang second aja ada orang jual 2 juta loh. Steam Deck yang biasa ya. Ada yang 2 juta Pak kemarin di Tokopedia. Oh udah lo beli Steam. Cari momen, sekarang lagi diskon 200.000. Atau cari momen lagi ya, mungkin ya suatu saat Steam atau GOG atau apapun, kalau lagi diskon atau gratisin, download, main. Cara termurah untuk mainin RDR 2. La 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 la.